Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Untuk yang pertama kita akan membahas soal pilihan ganda. Nomor 1. Sikap yakin dengan kemampuan diri sendiri disebut A. Percaya diri, B. Percaya dengan teman, C. Jujur. Jawabannya apa? Jawabannya adalah percaya diri. Sebagai seorang muslim, kita harus berperilaku percaya diri, karena titik-titik adalah sifat setan. Lawan dari sikap percaya diri berarti apa adik-adik? A. Malas, B. Ragu-ragu, C. Baik. Jawabannya adalah ragu-ragu. Sikap percaya diri saat menghadapi ujian ditunjukkan dengan cara A. Optimis dan tidak perlu belajar sebelum ujian. B. Semangat ujian karena bisa mencontek. C. Mempersiapkan diri dengan cara belajar di rumah. Jawabannya adalah C. Nomor 4. Selain percaya diri, kita juga perlu bersikap mandiri. Keuntungan perilaku mandiri adalah A. Menyusahkan diri sendiri, B. Tidak menyusahkan orang lain, C. Mendapat banyak uang. Jawabnya adalah tidak menyusahkan orang lain. 5. Pertolongan. Arti dari surat apa adik-adik? Surat An-Nasr. Ingat adik-adik, kalau An-Nasr itu artinya pertolongan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita tidak boleh berputus asa karena pasti akan ada A. Kesulitan yang berlipat ganda, B. Pertolongan dari Allah, C. Ujian dan cobaan yang lebih berat. Pasti akan ada pertolongan dari Allah. Nomor 7. Surat An-Nasr kita jadikan bacaan dalam sholat, terutama setelah membaca A. Niat, B. Surat Al-Fatihah, C. Salam. Jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Nomor 8. Bacaan yang benar untuk kalimat di samping adalah apa itu? A. Afwajan, B. Afawajan, C. Jawafa. Jawabannya adalah afwajan. Nomor 9. Du'an. Huruf dal pada kalimat di samping memiliki harakat apa? Yang huruf dal harakatnya apa ini adik-adik? Harakatnya adalah dhammah. Nomor 10. Allah itu Maha Esa. Esa artinya adalah tunggal, yang berarti bahwa A. Tiada Tuhan selain Allah, B. Allah Maha Raja, C. Allah Maha Pemaaf. Jawabannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Nomor 11. Karena kita meyakini bahwa Allah itu Esa, maka kita tidak boleh percaya kepada A. Perkataan teman yang baik, B. Perkataan penceramah, C. Perkataan dukun dan ramalan nasib. Kita nggak boleh percaya kepada dukun. Nomor 12.
Saat memberikan bantuan kepada orang lain, kita sebaiknya A. Memberi dengan mengharapkan imbalan, B. Ikhlas, C. Meminta upah. Jawabannya adalah ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apapun, cuma karena Allah semata. Nomor 13. Jika tidak ikhlas dalam membantu orang lain, maka kita juga tidak akan mendapat A. Dosa, B. Pahala, C. Uang. Tidak akan mendapat pahala. Nomor 14. Berbakti, taat, serta santun adalah contoh tanggung jawab kita kepada A. Diri sendiri, B. Allah, C. Orang tua. Jawabannya adalah orang tua. Kepada orang tua kita harus berbakti, taat, dan santun. Nomor 15. Pada hari Jumat, Fahri bolos sekolah karena takut disuruh guru agama mengisi ceramah. Sikap Fahri mencerminkan perilaku A. Percaya diri, B. Lari dari tanggung jawab, C. Mandiri. Jawabannya adalah sifat lari dari tanggung jawab. Ini adalah sikap yang tidak terpuji. Nomor 16. Bila seseorang tidak bertanggung jawab, maka kelama-lamaan dirinya akan A. Dipercaya teman, B. Tidak dipercaya orang, C. Baik-baik saja akan tidak dipercaya orang. Nomor 17. Berusaha untuk bertawadu artinya kita sedang menjauhkan diri dari sikap A. Baik hati, B. Menyombongkan diri, C. Tanggung jawab. Orang tawadu itu berarti dia menjauhkan diri dari sikap sombong. Nomor 18. Tono sering pamer saat berinfak maupun menyumbangkan makanan ke panti asuhan. Sikap Tono tidak mencerminkan perilaku A. Percaya diri, B. Jujur, C. Tawadu. Tidak mencerminkan perilaku tawadu. Nomor 19. Salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena wajib, barang siapa yang tidak salat, maka dirinya akan mendapat A. Dosa, B. Pahala, C. Tidak mendapat apa-apa. Kalau kita tidak salat, kita akan berdosa. Salat artinya A. Ibadah, B. Doa, C. Syukur. Salat itu adalah ibadahnya orang Islam, berarti salat artinya adalah ibadah. Takbir pertama dalam salat disebut A. Takbiran, B. Takbiratul ihram, C. Takbir intikal. Jawabannya adalah Takbiratul ihram. Nomor 22. Jika seseorang lupa niat, maka hukum sholatnya adalah sah, B. Kurang sempurna, C. Batal. Kalau kita lupa niat, berarti sholatnya adalah kurang sempurna. Nomor 23. Berikut yang merupakan hikmah sholat adalah A. Kaya raya, B. Hidup tambah miskin, C. Mendekatkan diri kepada Allah. Sholat itu berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Nomor 24. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam adalah A. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi,
Menafsirkan itu berarti dia bisa mengartikan mimpi seseorang. Kalau dia itu mimpi apa, oh berarti artinya begini, begitu. B. Nabi Yusuf buat kapal di atas bukit. C. Nabi Yusuf tongkatnya dapat membelah lautan. Ya, Nabi Yusuf itu keistimewaannya adalah bisa menafsirkan mimpi. Dari kisah Syuaib kita bisa belajar bahwa saat berjualan harus jujur dan tidak boleh A. mengurangi takaran dan timbangan, B. menaikkan harga menjadi lebih mahal, C. memberikan lebih sebagai tanda syukur. Tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan. Untuk soal bagian kedua, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Huruf yang berharakat kasroh adalah huruf apa itu adik-adik? Kutiba. Berarti huruf ta. Kaf domah, fa domah, wawu fathah tain dibaca apa? Kaf domah, fa domah, wawu fathah tain dibaca kaf domah itu ku, fa domah itu fu, wawu fathah tain berarti kufuwan. Oke. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah bersifat wujud, mustahil Allah bersifat apa? Lawannya wujud itu apa? Wujud itu ada, lawannya berarti tidak ada, berarti bersifat adam. Nomor 5, tekun belajar akan menjadi anak yang pandai. Oke, nomor 6, Allah tidak mungkin rusak karena Allah bersifat kekal. Ya. Membelanjakan uang sesuai kebutuhan disebut, berarti apa ini? Kita belanja sesuai kebutuhan, berarti disebut hemat. Suatu pekerjaan akan berhasil jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ngerjakan sesuatu harus sungguh-sungguh. Sholat duhur dilakukan pada waktu apa? Siang hari. Saat matahari mulai condong ke barat. Bapak taruh bawahnya sini aja ya, nggak muat soalnya. Oke. Sekarang sesudah ruku kita melakukan, habis ruku itu apa? Berarti sujud.
Sekarang yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Nomor 1, jelaskan mengenai huruf hijaiyah tanda baca mat. Itu ada 3 ya adik-adik, itu alif, wawu, dan ya. Bapak taruh sini aja, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Apa yang dimaksud sifat wajib bagi Allah? Yaitu sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Oke. Sebutkan keuntungan berperilaku hemat. Keuntungannya apa kita kalau hemat? Yaitu 1, terhindar dari hutang. 2, melatih hidup apa adik? Sederhana. Oke. Tulislah bacaan sholat ketika sujud. Apa kalau sholat sujud kita membaca apa? Subhana robbiyal a'la wa bihamdi. Kita tulis saja pakai huruf Latin ya. Subhana robbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Yang dimaksud dengan sifat tumakninah apa artinya? Tumakninah itu artinya sungguh. Oke. Ini adalah soal yang terakhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik buat mengerjakan soal semester 1 PAI kelas 3. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.